Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma salli ala Muhammad tambah 2 14 wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita 16 sehingga kita bisa dikumpulkan pada hari ini dalam kegiatan didikan subuh. Didikan subuh ini melatih mental kita. 18 sini. Melatih, tidak ada yang bersuara. Melatih mental kita. Bagaimana kita hidup di atas dunia ini harus ada aturan. Yang tidak ada aturan itu orang barbar. Itu di zaman jahiliyah tidak ada aturannya. Ya kan? Sebelum adanya Nabi Muhammad, orang ini tidak ada aturan. Berbuat sesuka hatinya. Mau sesuka hatinya. Mangga saja nyo tidak peduli. Walaupun nyo merugikan orang lain, walaupun inyo menyakiti orang lain, walaupun inyo tidak tertib, walaupun inyo berbuat sesuka hatinya, tidak dipedulikan. Itu masa-masa jahiliyah. Yang dimaksud jahiliyah itu adalah masa-masa kebodohan. Belum ada tata krama, belum ada aturan, belum ada adab. Jadi karena belum ada adab tata krama itu, maka manusia ini hidup dalam kesusahan. Hidup kita susah, dalam ketakutan. Tidak ada hukum di situ. Itulah ciri-ciri zaman jahiliyah. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad datang membawa rahmatan alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu maksudnya membawa aturan, membawa adab. Jadi kita belajar adab. Bagaimana berbicara dengan guru, bagaimana berbicara dengan orang tua, dengan suara yang lemah lembut, tidak memaki-maki dong, tidak mari-ori. Ya kan? Sebelum kita berbicara, kita minta izin. Maaf Pak, izin Pak, maaf Bu, izin Bu. Boleh bertanya. Betul caranya adabnya. Adab berbicara kepada orang yang lebih tua. Dan sesama teman, kita menghargai teman yang lebih tua, menghormati teman kita yang lebih tua. Kalau ini lebih tua dari awak panggil abang, kakak. Jadi awak menghormati kakak-kakak awak. Menghargai sesama besar umurnya. Ya tambah lagi itu jadi 20. 20 ya. Menghargai teman sesama, tidak ada yang melihat ke belakang. Menghargai sesama. Tak boleh awak membuli-buli kawan, mengecewakan, menjelek-jelek kawan. Mukanya tidak ada yang cemberut. Tersenyum. Tersenyum bahagia. Bahagia menerima nasihat. Nasihat ini ibaratkan air di padang pasir. Nasihat itu ibaratkan air bagi orang yang kehausan. Bawa awi. Haus kan? Kalau awi minum air apa rasanya? Lega. Senang kan? Berarti itulah awak menerima nasihat. Awak menerima nasihat dengan hati yang gembira, dengan muka yang gembira, tersenyum. Tidak boleh cemberut, tidak boleh kesal. Melihat kepada bapak dengan semangat, ya kan? Tapi tidak ketawa-ketawa, tidak boleh kita ketawa, ya. Ya betul. Tidak boleh bercanda ketika bapak memberi nasihat, kita
tidak boleh bercanda lah. Kau 20 tambah 22 kurang. Yo tenang-tenang aja dibuat. Kita harus saling menjaga. Kita hidup secara berjamaah. Ibaratkan sebatang tubuh. Kalau satu sakit, yang lainnya merasa sakit. Kalau satu membuat kesalahan, yang lainnya akan menanggung. Nah, itu hidup berjamaah. Jadi kita menjaga. Jangan kita buat masalah. Jangan kita buat kesalahan. Karena itu akan menyakiti kita dan akan menyakiti teman-teman kita. Enak. Jadi kita jaga itu. Jangan kita membuli teman. Jangan menyabuk-nyabuk nama apa, nama mak, tak boleh. Ya kan? Tidak boleh mengejek-ejek teman, menyabuk-nyabuk nama apa, nama mak. Sudah tu menyindir-nyindir, menggalak-galakan, itu tak boleh. Awak harus sopan, berbicara sopan. Kita harus mencontoh perilaku orang-orang yang baik. Yang ada sopan santun, berbicara maupun bertingkah laku, ada adabnya. Jangan kita berbuat sesukanya. Berapa tadi? 8 balik ya? 18. Itu adab. Yang penting itu adab, baru ilmu. Kalau ilmu tanpa adab itu akan membuat kita sombong. Enak. Yang penting sekali kita belajar adab di dekat subuh ini. Menjaga ketertiban. Di saat ada acara dimulai, kita tidak boleh berbicara. Kita menyimak, mengikuti acara dengan baik. Betul kalau sudah didikan sebuah main lalai. Galak-galak lalai. Kok mainan kerja, main gambar, bermainan silakan. Tapi kalau dalam keadaan kita dalam kegiatan didikan sebuah, awak harus mengikuti. Jangan sampai kita membuat ulah. Jangan kita sampai membuat ulah. Karena gara-gara kita membuat ulah, kawan-kawan kita akan menjadi teraniaya. 18 ya, kan ada tambah tadi. Itu 10 baru. Kita 10 nomor. 8 menit lagi. Ya nah. Kenapa Bapak tambah? Karena tidak mau kreatif. Ya. Silakan. Jadi kita perlu adab. Kenapa panjang Bapak mengasih nasihat? Itu karena kesalahan dari murid-murid. Bapak kan sudah mau 10 menit. 10 menit itu capek sebentar. Karena awak membuat satu pelanggaran, maka ditambah 2 menit. Atau ditambah lagi ya. Geser sedikit. Yoga? Lah, itu. Kalau ada jen mau geser. Pak, itu lolo Pak Raja, Pak. Keluar ini keluar. Tambah 2, Pak. Astu. Berapa? Lah, 19 lah. Tambah 1. Jadi yang perlu kita pelajari yaitu adab. Apa yang perlu kita pelajari? Adab. Awak belajar untuk menahan diri, menahan emosi. Jangan terpancing emosi. Kalau awak bergaduh dengan kawan, disakiti, jangan main hakim sendiri. Kalau ada kawan salah, tak boleh awak menghakiminya langsung. Tak boleh awak menghukum langsung. Laporkan kepada bapak guru dan ibu guru. Tambahlah semenit lagi gara-gara kucing.
Siang saya mau yang mana nasihatnya ke mana ngalah. Pak, mulai baru, Pak. Ya dia lah dia selanya. Kan nak keduanya, awak keduanya kan. Sia nam keduanya tahu awak. Wah. Aduhnya menjawab mata ada. Kucing, lah. Biasa lah nyono. Dengarkan bapak lagi yang, dengarkan. Yo. Jadi yang perlu kita pelajari sekali lagi bapak tekankan di sini yaitu adab perilaku, sopan santun. Nanti akan diajarkan bagaimana cara bersopan santun. Ya kan? Selanjutnya yang kedua yang Bapak selalu pesankan dan tidak bosan-bosan setiap saat, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Sebab sholat ini adalah tiang agama. Kalau bangunan tempat tiang paling bisa berdiri. Berarti kalau kita tidak sholat, apakah agama kita berdiri? Sholat adalah tiang agama. Enak. Sholat adalah tiang agama. Kalau kita tidak sholat 5 kali sehari semalam, agama tidak akan wujud dalam diri kita. Agama tidak akan bisa berada dalam diri kita. Jadi sholat itu wajib hukumnya. Apa hukum sholat? Maksud wajib itu kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan kita berdosa. Jadi pahala akan dibalas dengan surga. Apa surga itu? Tempat untuk kesenangan. Seluruh kesenangan di situ ada. Di situ kita tidak sholat lagi. Di dalam surga kita tidak sholat lagi. Makanan apa yang kita mau gratis, banyak. Dan di surga itu apa yang kita inginkan akan terwujud. Gembira, kalau gembira itu tambah lo 2 menit. Kalau catat buir. Tolong Pak Ilham, ambil itu Ilham. Dia kan petugas. Ambil dia absen. Absen ambil buku ketik itu. Ambil buku ketik, buku banyak itu. Dia aja buir, catat yang itu cek. Bawa itu absen tuh yang biru tuh. Yang biru ketiga-tiganya. Ya. Ini kebuir seluruh. Di pena ya. 18 tadi. 19. Benar. Enggak mau. Ambil situ sih. Jadi sholat 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu sholat kita tinggalkan, maka kita akan dihukum di dalam neraka 1 hukum. 1 hukum itu berapa tahun? 80 tahun di akhirat. 80 tahun di akhirat. 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hidup di atas dunia.
Ya dihukum, dibersihkan dosa-dosanya karena meninggalkan sholat. Pak, sudah kiamat tepat. Dosa yang paling besar yaitu meninggalkan sholat. Ya, apa dosa yang paling besar? Meninggalkan sholat. Bersekutu dengan setan, Pak. Hah? Bersekutu dengan setan. Itu syirik namanya. Kalau syirik itu sudah keluar dari Islam. Kita tetap menjadi orang Islam, tapi kita melakukan dosa yang paling besar yaitu meninggalkan sholat. Tapi Pak, orang Dayak nggak ada, Pak. Dia kan tak orang Islam. Islam, Pak. Kalau dia Islam dia sholat. Ya, sholatnya, Pak. Hah? Tetap orang Dayak ini, Pak. Ya. Kalau dia bersekutu dengan setan itu sudah keluar dari Islam. Nah, dia akan syirik. Tambah satu lagi 20. Karena tidak ada ketertiban dan Pak lihat. Lah, Ini dua lagi, Pak. lah, ya diam lah kalau nak kau nyembah apa? Ya, apa dosa paling besar? Meninggalkan sholat. Sholat itu tidak sampai 10 menit. Nah, kalau main game berapa lama tahan Sajam. bisa saja kan? Tidak panik-panik atau? Sehari bisa, Pak. Ah, sholat 10 menit tidak pada berat. Karena sholat diganggu setan. Karena kita digoda. Setan. Kenapa sholat itu kita malas? Karena ditunggangi setan. Buat tangan awak dipociin, mata awak digantuannya, kaki awak di apuannya, obek. Jadi bagaimana cara menghindarkan setan? Kita baca apa bacanya? Hendak doa sebelum tidur dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Terus beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Langsung ambil duduk, langsung sholat. Ayah, dengar Pak. Jadi besok Bapak tidak mendengar lagi yang tidak sholat. Sholat semuanya dari pagi 5 kali sehari semalam. Mungkin waktu kita sudah sampai. Duduk yang rapi karena Bapak akan menilai. Jadi siapa yang tadi sholat di masjid bersama di imam? Itu ada tadi. Sholat jemaah tadi. Yang jujur. Kalau tidak jujur, orang yang berbohong mulutnya akan berbau busuk oleh malaikat, maka malaikat akan menjauh 1 mil. Di masjid kita Pak, dengan imam, salat bersama imam. Ya duduk deh, duduk. Bapak tahu lah. Mohon maaf Pak kalau Bapak banyak kesalahan. Mohon maaf. Ya, kalau siap tuh, Bapak kalian mohon maaf Pak. Berarti lah sudah. Ini kata penutup itu tidak termasuk. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di tempatnya. Nanti sampah tidak boleh dibuang sembarangan, buang